Shalom sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan kita. Saya yakin percaya sidang jemaat Tuhan masih tetap semangat. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita katakan kepada Tuhan, menyenangkanmu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu, tulus dan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Amin. Ya, firman Tuhan untuk hari ini dalam renungan kita dari kitab Imamat pasal yang ke-7. Masih pasal yang ke-7 ya. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pasal yang ke-7 ayat yang ke-28 sampai 38. Imamat pasal 7 ayat 28 sampai 38 dengan perikop bagian imam daripada segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendiri harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa
di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini, hak imam adalah hak Tuhan. Hak imam adalah hak Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kitab imamat ini seperti pembahasan kita yang sudah lalu-lalu atau yang semalam, yang sudah lewat. Kitab imamat adalah ketetapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa, yang diberitakan melalui Musa di Gunung Sinai. Dan bangsa Israel harus menaati segala ketetapan dan aturan yang diberikan oleh Tuhan. Kitab imamat bagian penutup perikop ini, pasal 7 ayat 37 sampai 38, adalah kesimpulan bagi keseluruhan peraturan persembahan kurban yang dibawa oleh umat Israel bagi Tuhan. Ini adalah kitab penutup pasal yang 7 ini ya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Dan lewat berbagai persembahan kurban keselamatan ini, umat dapat menghampiri Allah lewat ritual yang telah dilakukan oleh imam yang ditunjuk oleh Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, segala korban yang diberikan kepada Tuhan, baik itu dalam korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, semuanya itu bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bangsa Israel harus menaati ini. Kalau ketetapan-ketetapan yang diberikan oleh Tuhan tidak dilakukan dengan benar dan tidak dilakukan dengan kekudusan, Tuhan akan memberikan hukuman. Dan hak imam yang pada pasal 7 ini harus diberikan kepada imam, karena imam ditunjuk Tuhan untuk mengadakan upacara penyerahan korban di hadapan Tuhan. Imam adalah langsung ditunjuk oleh Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan tidak sembarangan kita, apalagi bangsa Israel zaman dulu, tidak sembarangan mempersembahkan korban, harus melalui imam. Jadi Tuhan sudah menetapkan mana bagian daripada bangsa Israel yang memberikan persembahan, mana bagian daripada imam, dan mana bagian daripada Tuhan. Hak yang diberikan kepada imam sebenarnya sudah diberikan itu kepada Tuhan, sama dengan haknya Tuhan juga, karena Tuhan yang memerintahkan itu. Jadi apa maknanya untuk kita sidang jemaat Tuhan sebagai umat Tuhan masa kini? Perikop ini dan imamat pasal 1 sampai 7 mengingatkan kita bahwa ibadah yang hikmat itu, ibadah yang sejati itu penting baginya. Baginya itu adalah bagi Tuhan, penting baginya kita lakukan, ya. Sikap kita dalam ibadah dan terhadap para hamba Tuhan atau imam sebagai penyelenggara ibadah menunjukkan sikap kita terhadap Tuhan. Jadi sidang jemaat Tuhan, di sini Tuhan mengajarkan umatnya agar menghormati para hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan itu ditunjuk oleh Tuhan langsung sebagai penyambung lidah Allah. Ya. Seperti Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar kepada dia. Begitu juga dengan para hamba Tuhan. Ya, sidang jemaat Tuhan. Yang sangat perlu kita ingat dan renungkan sidang jemaat Tuhan. Orang yang menghormati hamba Tuhan berarti dia sedang menghormati dan memuliakan Tuhan. Ini perlu kita ingat. Ya. Dalam arti di sini sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hamba Tuhan juga adalah manusia yang terbatas, tidak terlepas dari kesalahan. Tetapi hamba Tuhan selalu meminta kepada Tuhan diberikan hikmat di dalam melayani. Karena tanpa bimbingan Tuhan, tanpa bimbingan daripada Roh Kudus,
yang membuahkan hati kita, kita tidak mungkin melakukan yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Jadi bimbingan Tuhan yang sangat kita harapkan, terlebih bagi hamba Tuhan. Ya, makanya hamba Tuhan, penahbisan hamba Tuhan itu tidak sembarangan, seperti Imam Harun dengan anak-anaknya. Penahbisan mereka, pentahbisan mereka tidak sembarangan. Begitu dengan hamba-hamba Tuhan dan juga hamba Tuhan pada zaman sekarang ini. Ya, sidang jemaat Tuhan, ini mengajarkan kita bahwa hak imam adalah hak Tuhan. Yang kita berikan kepada imam, itu berarti kita juga memberikan kepada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tidak usah ragu, tidak usah bimbang, nanti saya berikan kepada hamba Tuhan, dia akan tambah kaya. Bukan, sidang jemaat Tuhan. Itu bukan memperkaya daripada hamba-hamba Tuhan. Apa yang sidang jemaat Tuhan berikan kepada gereja atau hamba Tuhan, bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama dengan bangsa Israel, semua Tuhan sudah atur sebagai korban sajian, korban keselamatan, korban penebus dosa, sudah Tuhan atur semuanya. Begitu dengan kita, sidang jemaat Tuhan, untuk kita. Jadi jangan ragu, jangan bimbang atas peraturan yang diberikan atau ketetapan yang diberikan oleh Tuhan. Kita patut untuk melakukannya dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan semuanya. Saya yakin dan percaya, sidang jemaat Tuhan yang terkasih, mendapat suatu pelajaran yang berharga dari renungan kita ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kitab imamat yang kami pelajari dari pasal 1 sampai pasal 7 pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus, ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada umat Israel, itu juga ketetapan yang Tuhan berikan kepada kami. Aturan-aturan yang Tuhan berikan patut kami dapat menaatinya dengan baik. Kami tidak mau menyimpang dari aturan-aturan yang Tuhan berikan. Karena itu Tuhan, bimbing kami, arahkan kami untuk dapat melakukan yang sesuai yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus untuk semua yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Amin. Tetap semangat, tetap berdoa, tetap baca firman, terapkan terus protokol kesehatan, jangan kendor. Tuhan Yesus memberkati kita semua.